Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas RB akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah basis data dengan judul Netflix Movies and TV Show. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 9. Yang pertama, Gatan Oktariansah. Yang kedua, Sylvia Damayanti. Yang ketiga, Kania Gisela Tarigan. Yang keempat, Muhammad Nabil Azizi. Dan yang terakhir, Naomi Natasha. Ada pula topik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, latar belakang. Yang kedua, normalisasi pada dataset. Yang ketiga, membuat relational skema. Yang keempat, implementasi sintaks DDL dan DML. Dan yang terakhir, advanced syntax. Latar belakang. Saat ini Netflix merupakan salah satu layanan streaming acara TV dan film dengan berbagai genre dan rating usia bagi pengguna Netflix dari berbagai usia. Serta saat ini juga Netflix memiliki pelanggan mencapai 210 juta pengguna. Dataset yang kami gunakan adalah Netflix Movies and TV Show yang kami ambil dari Kaggle dengan tujuan yang pertama mengidentifikasikan entitas yang unik seperti atribut nama, type, tahun, country, dan sebagainya. Yang kedua, mengekstrasi informasi yang relevan dari database Netflix dan TV Show. Dan yang terakhir, melakukan normalisasi data seperti implementasi relational schema, ERD, DDL atau Data Definition Language, dan DML Data Manipulation Language. Baik, selanjutnya normalisasi pada dataset. Seperti yang kita ketahui, normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk relasi tanpa pengolongan, dan sebagian utama dari normalisasi ini menghilangkan dan mengurangi redundansi dan memastikan dependensi data. Adapun proses normalisasi pada dataset ini ada dua tahap. Yang pertama itu 1NF, first normal form atau bentuk normal pertama, di mana pada bentuk ini dilakukannya untuk menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama, kemudian membuat tabel terpisah, kemudian mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik. Kemudian tahap yang kedua ada 2NF, second normal form atau bentuk normal kedua. Pada relasi kedua ini untuk menghapus subset data yang ada pada tabel dan meletakkannya pada tabel terpisah, kemudian menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama. Seperti pada tampilan terdapat data awal, di mana data awal ini ada title, type, release year, country, list in, kemudian data edit. Kemudian data awal ini dinormalisasikan seperti pada tabel ada show Netflix, release show, dan list in show. Next. Selanjutnya membuat relational skema. Yang pertama itu ERD. Dapat dilihat list in show memiliki primary key, title list in dengan atribut list in. Yang kedua, show Netflix memiliki primary key, show ID dengan atribut date, age, title show, dan country. Yang ketiga, release show memiliki primary key, title release dengan atribut title release, country, dan type ID. Kemudian relation schema. Yang pertama itu show Netflix memiliki list in show dengan atribut show ID sebagai primary key, kemudian title release sebagai foreign key 1, title list in foreign key 2, title show, date add, dan list in. Dan yang kedua itu show Netflix memiliki release year dengan atribut title release sebagai primary key, release year, country, type ID.
Terus selanjutnya mengimplementasikan sintaks yaitu DDL, Data Definition Language. Pada kali ini kita menggunakan create untuk membuat sebuah tabel baru. Yang kita akan lakukan ini membuat tabel release show, list in, dan show Netflix. Pada tabel release show itu dengan apa kita buat kolom title release year, country, dan type ID dengan primary key-nya adalah title release. Terus pada tabel list in kami membuat kolom title list in dan list in dengan primary key-nya adalah title list in. Terus pada table show Netflix dengan kolomnya show ID, title show, list in, dan added date, dan primary key-nya adalah show ID. Terus selanjutnya data manipulation language menggunakan insert dan select. Pada slide yang terlihat kita menggunakan insert into release show values untuk memasukkan data yang tadi ke dalam tabel yang sudah kita buat menggunakan create table. Terus selanjutnya kita menggunakan perintah select untuk memanggil atau melihat tabel yang sudah diisi menggunakan insert. Yang keenam ada advanced syntax atau advanced query. Jadi langkah pertama yang kami lakukan pada data kami menggunakan advanced query ini adalah kami ingin melihat masing-masing jumlah dari movie dengan type ID M dan juga TV show dengan type ID TS dengan menggunakan query sebagai berikut. Bisa dilihat pada hasilnya. Dari perbandingan tersebut bahwa movie dengan type ID M mempunyai total 19 data dari 35 data yang disediakan. Bisa dilihat bahwa Netflix lebih dominan dan memilih untuk sering merilis movie dibandingkan TV show. Next. Lalu langkah kedua dalam advanced query ini, kami mencari negara mana yang sering merilis movie ataupun TV show. Setelah berulang kali membuat query yang hampir sama dengan langkah pertama, pada akhirnya kami memilih query sebagai berikut. Dari query di atas kami mendapatkan hasil bahwa 15 data dari 35 data United States sering merilis movie dan juga TV show di platform Netflix. 20 judul movie dan TV show lainnya terpecah ke beberapa negara seperti China, Brazil, Spain, United Kingdom, dan lain-lain. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa identifikasi entitas yang unik ialah show Netflix memiliki list in show dengan atribut show ID sebagai primary key, lalu ada title release, title list in, title show, that add, list in, dan juga kemudian show Netflix memiliki release year dengan atribut title release sebagai primary key-nya dan juga ada atribut release year, country, dan type ID. Lalu insight yang diperoleh dari database Netflix and TV show adalah platform Netflix lebih dominan dan memilih untuk sering merilis movie dibandingkan TV show. Kemudian negara yang sering merilis movie ataupun TV show ialah negara United States. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.